Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala yang mana di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majelis yang insyaallah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang ilmu yang telah Allah pilih menjadi ilmu yang Allah abadikan sampai hari kiamat kelak, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga bahasa Arab ini dalam kitab sucinya, maka bahasa Arab ini juga menjadi sebuah ilmu yang terjaga. Nah, untuk itu maka dengan kita bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab ini, kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita yang abadi sampai hari kiamat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan kita alhamdulillah sudah berada di kitab jilid yang ketiga ya. Kitab jilid yang ketiga, kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-7 ya, pelajaran ke-7. Dan insya Allah kita sekarang sambung kepada latihan-latihannya. Dan kita akan masuk kepada latihan yang ke-6 ya, latihan yang ke-6. Baik. Nah, baik, bisa dibuka ya yang punya buku ya di halaman 67 ya, halaman 67 kitab jilid yang ketiga. Baik. Di latihan yang ke-6, mu'alif menyampaikan tentang kepada kita adalah ayyin ya. Ayyin asma al-alah fima ya'ti. Jadi tentukan isim-isim alat ya dari apa yang datang berikut ini. Wadhkur wazna kulli wahidin minha. Dan sebutkan wazan atau rumus atau modelnya ya, rumusnya pada masing-masing isim alat tersebut. Nah, kan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bahwasanya isim alat itu ada 3 wazan ya, mif'alun, mif'alun dan mif'alatun. Nah, sekarang di dalam latihan yang ke-6 ini ya, kita lihat di situ ada hadis-hadis ya, hadis Nabi Muhammad SAW, ada 4 hadis ini, dan di dalam hadis ini terdapat isim alat. Nah, silakan ditentukan mana isim alatnya dan kemudian nanti dijelaskan ini termasuk wazan yang mana dari 3 wazan tersebut. Nah, baik, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan bisa dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya mengerjakan, ya kita coba tuliskan jawabannya di halaman kosong di sini ya. Kita tulis untuk jawabannya. Nah, baik. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah ya, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Rawahu Abu Dawud, itu riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis yang singkat ini, al-mu'minu mir'atul mu'min, kita mendapatkan ada isim alatnya, yaitu kata mir'atun ya, kata mir'atun. Baik, jadi kita tulis katanya yaitu mir'atun. Nah, kata mir'atun ini menggunakan wazan yang mana ya, dari 3 wazan yang ada. Maka ya dari ketiga wazan ini ya,
mif'alun dan mif'alatun, maka kita mendapati bahwasanya mir'atun ini adalah dari wazan ya mif'alatun. Nah, mungkin Anda yang bertanya, nah ini kok tidak sama ya? Karena wazannya kan mif'alatun, tapi ini kok mir'atun. Nah, ini dalam kata mir'ah ini ada huruf ilahnya ya. Aslinya ya, kalau aslinya itu kalau mengikuti wazan ya, dia itu adalah yatun ya, sebagaimana latihan sebelumnya ya, kita sudah jelaskan di latihan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi aslinya adalah ayatun ya, maka kemudian menjadi mir'atun. Nah, taib. Nah, ini yang pertama. Taib. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua. Dalam hadis, fi hadisin, di dalam sebuah hadis, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal mimbari, rawahu Ahmad. Rasulullah telah turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anak tangga ya. Jadi Rasulullah itu menuruni anak tangga dari mimbar. Ya. Mirqatun. Ya. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal mimbar. Ya. Jadi Rasulullah telah turun dari telah menuruni anak tangga dari mimbar. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, di sini dalam hadis ini kita mendapati isim alat, yaitu isimnya kepada kata mirqatun. Ya. Mirqatun. Jadi isim alatnya adalah mirqatun. Nah, ini menggunakan wazan apa? Wazannya sama seperti atasnya ya, mif'alatun. Tapi kok nggak sama? Ini mif'alatun, ini mirqatun. Ya, karena ini juga dari kata rofiyah ya, ada huruf ilahnya, sehingga kemudian aslinya adalah mirqayatun ya, mirqayatun, mif'alatun, sehingga kemudian disebut menjadi mirqatun. Baik. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga hadisnya ya, fi hadisin, dalam sebuah hadis, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimur rukna bil mihjani. Ya, muttafaqun alaih. Telah tawaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam haji wada di atas seekor unta. Beliau menyentuh pojokan Ka'bah ar-Rukun, pojoknya bil mihjan, dengan tongkat yang melengkung ya. Mihjan itu di akhir bab disebutkan seperti mihjan itu ya. Dari tongkat yang ada lengkungan sebagai pegangan ini. Ini namanya mihjan. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan isim alat dari hadis ini ya, yaitu pada kata al-mihjan ini. Jadi yang nomor 3 isim alatnya adalah kata al-mihjan. Al-mihjan. Nah, ini kalau dibikin nakiroh tanpa alif lam, jadi mihjanun gitu ya. Ya, mihjanun, supaya mudah kita sesuaikan dengan wazannya. Maka dari sini kita bisa tahu wazannya adalah mif'alun ya, mif'alun. Nah, seperti ini. Ini adalah wazan dari mihjan. Sama kan ya? Mif'alun, mihjanun. Lalu yang berikutnya, yang keempat ya.
An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mihlabin minat thairi. Rawahu Muslim. Yang mananya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu melarang ya. Rasulullah melarang ya, melarang dari setiap yang mempunyai kuku tajam ya. Oh, bukan. Kuku tajam itu yang tadi yang mihlab ya. Jadi kalau di akhir bab itu ya ini contohnya yang mihlab ini, yang kuku tajam ini. Ya, ini kuku tajam ini. Ya, jadi kalau dalam ini hadis ini Rasulullah SAW itu melarang dari setiap yang memiliki taring minas siba, dari binatang buas ya. Binatang buas yang bertaring itu dilarang untuk dimakan, artinya haram gitu ya. Jadi Rasulullah melarang untuk makan binatang buas yang bertaring ya. Wa an kulli dzi mihlabin ya, dan dari setiap yang memiliki kuku tajam atau cakar yang tajam itu minatoi, dari bangsa burung-burungan ya. Jadi kalau binatang buas yang bertaring dan juga burung yang berkuku tajam ya seperti ini yang memiliki cakar yang tajam seperti ini, mihlab ini ya, maka itu haram untuk dimakan. Nah, baik. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan di situ ada kata yaitu mihlab ya, mihlab. Ya, mihlab ya, kita mendapatkan kata mihlab ini yang maknanya dari mihlab ini adalah dia termasuk isim alat ya, isim alat sebagaimana yang diminta ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini yang nomor 4, jawabannya adalah mihlabun. Nah, mihlabun ini termasuk mihlab, berarti menggunakan wazan mif'alun. Iya. Nah, selesai. Nah, demikian para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah latihan yang keempat ya. Nah, latihan yang keempat. Nah, sudah tadi mihjan sudah, mihlab sudah ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Ini jawaban dari latihan yang ke-6, latihan yang ke-6 ini. Nah, dari sini para pemirsa sekalian yang dimiliki Subhanahu wa taala ya, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya dalam hadis-hadis pun ya banyak ya digunakan tentang adanya isim alat ya, isim alat. Nah, ini berarti kalau kita memahami ya, karena ini isim alat ya, seperti mir'ah. Itu tadi cermin ya. Berarti dia alat untuk melihat, dari kata ro'a ya. Maka dia alat untuk melihat. Ya. Lalu kemudian mirqoh ya. Mirqoh itu kan untuk dari kata rokia, naik kan gitu ya. Rokia naik ya. Maka ya, naik juga bisa turun kan. Nah, maka mirqoh itu alat untuk naik. Seperti itu. Namanya isim alat ya. Lalu di sini kita juga mendapat kata mihjan ya, mihjan. Nah, dari kata mihjan ini kan tongkat ya, maknanya adalah tongkat bengkok tadi kan, ya tongkat bengkok. Nah, itu juga dari dari fi'il hajan ya. Ya, dari fi'ilnya adalah hajanun. Ya, hajana. Ya. Jadi nah,
Ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada kata al-mihjan, ini kan bengkok seperti dari kata hajanun itu hajana itu membengkokkan ya, fiilnya hajana membengkokkan, mihjan yaitu alat untuk membengkokkannya atau alat yang bengkok seperti ini. Ya. Ini alat-alat bengkok yang bisa digunakan. Berarti ini adalah termasuk isim alatnya dari kata mihjan tersebut. Lalu tadi ada kata mikhlab ya, dari kata mikhlab ya. Ya seperti ini mikhlab. Nah, mikhlab itu juga dari fiilnya khalaba ya. Ya, khalaba itu bisa apa namanya? Memikat atau menggenggam kuat ya, menggenggam kuat atau ya ya seperti itu. Jadi kayak mencengkram gitu ya. Itu namanya di antara di kata khalabanya. Nah, sehingga mikhlab alat untuk mencengkram atau menggenggam kuat gitu. Nah, ini makanya dikenal sebagai isim alat. Nah, baiklah para pemirsa, mungkin demikian dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan untuk kita semuanya dan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.